Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaira Oktriati Rahma Bismar dengan NIM 24042348. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat dengan judul Konsep Statistik Sosial. Langsung saja kita mulai ke pembacaan materi pertama. Yang pertama, di sini ada konsep dan pengertian statistik. Statistik berasal dari kata Latin status yang artinya negara atau keadaan. Awalnya, statistik digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan keadaan negara, seperti data kependudukan dan ekonomi. Statistik bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan analisis data kuantitatif untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Statistik bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan analisis data kuantitatif untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan ruang lingkup statistika. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, itu berfokus pada penyajian dan deskripsi data secara ringkas dan informatif menggunakan tabel, grafik, dan ukuran pemusatan, serta ukuran penyebaran. Yang kedua itu ada statistik inferensial, yaitu melakukan pengambilan kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel menggunakan teknik seperti uji hipotesis dan analisis regresi. Yang ketiga, ada statistik probabilitas, itu mengkaji peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang menjadi landasan dalam inferensi statistik. Dan yang keempat, itu ada statistik non-parametrik, itu digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi tersebut tertentu, sering diterapkan pada data yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada tahap-tahap statistika. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data secara menyeluruh atau sebagian dari populasi penelitian. Yang kedua, ada penyusunan data, itu mengorganisasi data agar mudah dianalisis, misalnya dengan mengelompokkan atau mentabulasikan data. Yang ketiga, itu ada penyajian data, itu menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar informasi mudah dipahami. Dan yang keempat, ada analisis data, mengolah data menggunakan teknik statistik untuk menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, ada interpretasi data, yaitu menafsirkan hasil analisis untuk membuat keputusan atau prediksi berdasarkan data tersebut. Yang terakhir ada penggolongan statistika. Yang pertama itu ada statistika deskriptif, itu berfokus pada ringkasan dan presentasi data. Sementara statistika inferensial berurusan dengan pengambilan kesimpulan yang lebih luas berdasarkan sampel. Statistika deskriptif mencakup semua metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data, sehingga memberikan informasi yang terorganisasi dan mudah dipahami. Kegiatan utamanya adalah mendeskripsikan karakteristik suatu data tanpa bermaksud menarik kesimpulan untuk populasi yang lebih besar. Yang kedua ada statistika inferensial. Statistika inferensial adalah penggolongan yang memiliki cakupan yang lebih luas, karena tujuannya itu adalah membuat keputusan, prediksi, atau generalisasi mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel. Cabang ini mutlak memerlukan teori probabilitas karena melibatkan unsur ketidakpastian dalam penarikan kesimpulan. Teknik penting dalam statistika inferensial meliputi pendugaan parameter atau estimasi, dan pengujian hipotesis, serta analisis hubungan seperti korelasi dan regresi. Nah, kalau berdasarkan fungsinya itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika parametrik. Itu adalah kelompok teknik analisis inferensial yang digunakan ketika data yang dianalisis berasal dari populasi yang diketahui atau diasumsikan memiliki distribusi tertentu, biasanya distribusi normal. Metode parametrik sangat bergantung pada parameter populasi seperti rata-rata atau per MU dan simpangan baku atau per sigma. Yang kedua itu ada statistika parametrik. Itu adalah kelompok teknik analisis inferensial yang digunakan ketika asumsi tentang distribusi populasi tidak dapat dipenuhi atau ketika data berskala nominal atau ordinal. Nah, metode ini tuh sering disebut juga uji bebas distribusi karena tidak bergantung pada parameter populasi atau bentuk distribusi data. Statistika non-parametrik beroperasi pada peringkat atau frekuensi data, bukan pada nilai mentah itu sendiri.
Baiklah, ini adalah kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu statistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data berupa angka dengan tujuan mendapatkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ruang lingkup statistika meliputi statistik deskriptif yang berfokus pada penyajian data, dan statistik inferensial yang bertujuan mengambil kesimpulan dari sampel untuk diproyeksikan pada populasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.